Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin ada tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin amin. Baik Bapak Ibu ya, kemarin libur 2 minggu ya. Kemarin safar safar 3 tempat. Hari ini kita bahas surat yang baru nih, surat Al-Infitor ya. Iya kan, kemarin kan udah selesai Al-Mutaffifin. Udah selesai. Ya, sekarang surat Al-Infitor, surat 82. Ya. Boleh silakan, siapa yang baca? Oh, Pak Basirin, boleh silakan Pak. Ya. Halaman 587. Ketemu belum? Ayo Pak Basirin, 587. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. Ini adalah surat yang pertama kita bahas setelah selesai surat Al-Mutaffifin. Sekarang kita bahas surat Al-Infitor ya. Jadi saya mau bahas prolognya dulu ya. Prolog itu pembukaannya ya. Jadi kita ketahui bahwa nama Allah yang mulia itu salah satunya adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya apa? Yang maha bijaksana ya. Jadi Allah menciptakan ya sesuatu ya, mengerjakan, menetapkan
dan apa yang ditakdirkan itu semuanya adalah bijaksana ya. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah itu semuanya bijaksana ya. Kalau misalkan warisan perempuan 1 laki-laki 2 itu bijaksana ya, karena itu Allah udah menetapkannya ya. Dan semua yang ditakdirkan, ditetapkan dan yang dikerjakan oleh Allah itu semua pasti ada hikmahnya ya. Apalagi Allah menciptakan manusia, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah menciptakan ya tidak ada hikmahnya. Dan nggak mungkin Allah menciptakan manusia ya begitu saja, maksudnya cuman buat makan, minum, melahirkan, mati terus udah selesai. Yang dimaksud selesai itu nggak ada pembalasan, nggak ada pertanggungjawaban, itu nggak mungkin. Itu sama aja Allah seperti main-main kalau gitu ya, cuman nyiptain iseng udah selesai. Enggak, pasti ada pertanggungjawabannya. Nah ini ada di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun surat keberapa? Surat ke-23 ayat 115-116. Ya, coba nih. Apa hasibetum? Apakah kalian mengira annama bahwasanya khalaqnakum, kami menciptakan kalian abasa, ya maksudnya dengan main-main. Wa annakum bahwa sesungguhnya kalian ilaina la turja'un, kepada kamilah sungguh kalian akan dikembalikan. Wa ta'alallahul malikul haq, ya maha tinggi Allah yang sebenar-benarnya raja. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Rabbul arsyil karim, yang Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Jadi di sini ya, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian main-main? Artinya nggak mungkin begitu udah mati terus udah selesai begitu aja. Pasti ada hari pembalasan, ada pertanggungjawaban ya. Apalagi Allah ciptakan yang namanya manusia ya, yang jumlahnya miliaran di bumi ini, yang tinggalnya bisa sampai ribuan tahun nanti ya di dunia ini, dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat ya. Nah itu pasti ada pertanggungjawabannya dan ada hikmahnya ya, dan itu Allah akan memantau semuanya ya. Jadi seluruh yang dikerjakan oleh manusia, baik itu mulutnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, ya termasuk hatinya, itu Allah akan pantau ya. Jadi apa yang kita ucapkan, misalnya kita yang baik-baik ya, itu akan ditulis. Bukan hanya dipantau tapi ditulis. Allah perintahkan malaikat untuk menulis. Siapa yang nulis? Kiroman katibin. Di sini ada kiroman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat secara detail. Ya, semua dicatat secara detail. Ya, kita berzikir, baca Quran, sholat, ya ucapan-ucapan yang baik, nasihat, itu semua ditulis. Begitu juga ucapan-ucapan yang buruk ya, seperti apa? Ghibah, fitnah ya, apalagi bohong, berdusta, mencaci maki itu. Apa lagi? jangan sebut nama, nggak boleh. Ya pokoknya
semua yang buruk-buruk juga dicatat dengan detail, nggak ada yang lewat ya. Ucapan yang baik, ucapan yang buruk, semuanya dicatat. Jadi nggak ada tuh sia-sia. Semua yang dikerjakan sama kita, semua perbuatan itu akan dicatat. Begitu juga dengan mata ya, kita melihat Al-Quran, melihat yang baik-baik, termasuk ayat-ayat yang tersirat. Ayat-ayat yang tersirat apa itu? Misalnya kekuasaan Allah ciptaannya, melihat malam, siang, wah ini kekuasaan Allah, terus kita mengaguminya, mengagungkan, itu yang tersirat itu ya. Kita lihat kok ayam minumnya malah nunduk gitu. Makan jadi ya kan minumnya nunduk terus baru naik. Ya, itu kan kekuasaan Allah. Nah itu namanya ayat-ayat yang tersirat itu ya, kekuasaan Allah. Nah itu juga nanti akan dicatat semua. Begitu juga mata yang melihat keburukan, lihat hal-hal yang diharamkan, lihat yang tidak diperbolehkan. Baik itu real maupun maya. Kalau real tuh langsung nih live, kayak gini nih real nih ya, offline kalau kata kita ya. Atau yang maya ya, diam-diam di kamar niat itu yang diharamkan. Nah itu juga dicatat itu ya. Allah Maha mengetahui ya, melalui malaikatnya kiroman katibin, malaikat yang mulia nanti yang mencatat secara detail ya. Nah itu mata. Telinga juga gitu ya, mendengar yang baik-baik, dengerin pengajian, dengerin hal-hal yang positif ya, mendengarkan nasihat orang tua ya. Itu termasuk amal soleh loh, mendengarkan nasihat orang tua. Ada loh anak yang kalau dinasihatin nggak mau, ada bapak ngomong mulu ibu nasihatin mulu, bosen gitu, ada kayak gitu. Padahal mendengarkan nasihat orang tua itu termasuk amal soleh ya. Kita dengerin orang tua, seneng gitu ya. Begitu juga mendengarkan hal-hal yang tidak baik, seperti mendengarkan mendengarkan gosip, gosip katanya itu. Ya. Kenapa di TV itu gosip ratingnya tinggi tuh, infotainment ya? Karena ditonton. Itu ratingnya tinggi, makanya setiap stasiun ada itu infotainment tentang gosip ya, karena ditonton. Coba kalau nggak ditonton pasti ratingnya turun itu ya. Nah itu semua juga nanti akan ditulis tuh ya, apa yang kita kerjakan itu yang kelihatan itu. Terus dengan tangan ya, tangan kita kerja ya, mencari nafkah, itu juga nanti akan dicatat itu untuk keluarga, buat ibu-ibu juga yang kerja rumah tangga, untuk suaminya, untuk anaknya, itu menjadi amal soleh. Semua yang dikerjakan ya untuk untuk kebaikan keluarga, untuk anak, istri atau suami, itu jadi amal soleh ya. Jadi jangan dianggap ini kerja gini capek-capek nggak dihargain suami, nggak usah khawatir, itu jadi amal soleh, nanti dicatat sama Allah. Begitu juga suami nyari nafkah, ngasih ke istri sedikit dianggap kurang dihargai gitu, jangan takut, itu tetap amal soleh apa yang kita kerjakan ya. Tangan kita lakukan untuk melakukan pekerjaan itu nanti dicatat. Begitu juga hal-hal yang dilakukan tentang keburukan itu juga akan dicatat itu ya. Misalnya memukul anak yatim, apalagi mencuri ya, pokoknya melakukan hal-hal yang negatif, tetap semuanya ada pertanggungjawabannya, semua dicatat. Begitu juga kaki ya, kaki kita melangkah ke masjid nih, ikut kajian, nah itu dicatat itu semua ya. Kita melangkah silaturahmi ke keluarga, nah, itu jadi amal soleh. Kita melangkah menjenguk orang sakit, itu jadi amal soleh itu.
ya. Kita melangkah ke tempat orang tua, jenguk orang tua, seneng orang tua itu. Nah, itu jadi amal soleh ya. Pokoknya ketika kita melangkah ke yang baik-baik itu dicatat langkah kaki kita dan menjadi amal soleh gitu. Makanya kan kalau kita sholat dianjurkan arah yang berbeda supaya apa? Supaya dicatat itu langkah-langkah kita. Oh, ini lewat sini, pulangnya lewat sini gitu. Nah, itu buat bukti ya, langkah-langkah kita dicatat. Begitu juga ya, kita melakukan hal-hal yang baik, melangkah menuju yang baik itu akan dicatat jadi amal soleh. Begitu juga kalau kita melangkah ke tempat yang buruk ya, kita pergi ke tempat yang dilarang, ke tempat apa misalnya diskotik apa, atau pergi mau beli minuman Homer, nah itu juga nggak boleh, dicatat buruk, yang buruk ya. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga dicatat. Seperti apa? Hati ya. Kalau hati kita yang baik-baik nih, ikhlas, tawadu, terus apa lagi, qanaah ya, terus bersabar, itu dicatat ya. Udah disakitin dia masih sabar gitu ya. Allah, semoga ini jadi amalan pahala. Udah diuji sabar, nah itu semua dicatat sama Allah. Begitu juga hati yang buruk ya, hasad, dengki, terus dendam, itu semua dicatat sama Allah. Jadi nggak ada yang lewat itu ya. Bahkan ada satu cerita ya, ini siapa ya, keluarganya Munkadir, namanya Muhammad Ibnu Munkadir. Dia punya saudara namanya Umar Munkadir. Jadi anak siapa? Anaknya Munkadir. Punya anak Muhammad Munkadir dan Umar Munkadir. Nah, Muhammad ini ya, dia semalaman dia mijitin ibunya itu, dia mijitin. Nah, rupanya si Umar semalaman dia sholat tahajud ya. Kata Muhammad, saya nggak minder Umar melakukan apa, sholat tahajud semalaman. Nah, saya juga ini termasuk amal soleh nih, tangan saya mijitin ibu saya semalaman itu termasuk amal soleh. Jadi nggak kalah ya Muhammad Munkadir, meskipun dia mijitin semalaman, si Umar sholat semalaman, tapi amalnya nggak kalah ya. Makanya dia nggak minder, saya nggak minder, karena apa yang saya lakukan mijitin ibu saya semalaman itu termasuk amal soleh ya. Ya, jadi apa yang kita kerjakan itu semua dicatat. Nah, bukan hanya dicatat aja, tapi nanti akan diberi ganjaran ya. Diberi ganjaran, kalau kebaikan akan dimasukkan ke surga, kalau keburukan akan dimasukkan ke neraka. Itu konsekuensinya. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia itu nanti menentukan di akhirat. Sekarang kalau kita berbuat baik, maka di akhiratnya kita akan mendapatkan kebaikan ya. Kalau kita berbuat buruk, maka kita akan dapat siksaan, dan itu adalah balasan yang sempurna di akhirat. Kalau di dunia itu balasan belum sempurna ya. Ada gak orang yang berbuat baik, membela negara, tapi malah disakitin, dijolimin? Ada gak? Iya, itu di dunia. Bahkan orang yang jolim nggak sempet dibalas gitu ya. Orang yang dijolimin malah mati duluan, yang menjolimi malah selamat. Ada gak? Nah, jadi di dunia itu balasannya belum sempurna. Adapun kalau dibalas ya belum maksimal. Nanti di akhirat baru ya balasannya sempurna di sana. Dan lebih bahaya lagi kalau dibalas di akhirat. Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi minta ampun, udah nggak bisa bertobat. Kalau di sini di dunia ya, kita bersalah, kita minta ampun, ya kita mohon maaf ya.
kalaupun utang kita bayar utangnya, kalaupun ada kesalahan kita minta maaf ya, ketika dia dimaafkan kita udah selesai urusannya. Tapi kalau di sana kita utang nggak bisa bayar utang, nggak mau itu dibayar pakai uang, yang ada apa? Pahala kita diambil. Kalau pahala dia udah habis, dosa kita serahin ke dia. Masya Allah ya. Jadi itu lebih berat di sana. Makanya kalau kita bisa lakukan sekarang nih ya, kebaikan, minta maaf kalau mungkin saya pernah bersalah, namanya umur kita nggak tahu ya. Terus mohon ridhonya gitu, ya udah nggak apa-apa tuh, setiap waktu minta maaf gitu ya, karena apa yang dilakukan di dunia ini kalau belum dibalas itu lebih berat ketimbang nanti di akhirat ya, di akhirat lebih berat nanti gitu, karena balasan yang sempurna adalah di akhirat ya. Bisa aja dia di sini punya kekuasaan, punya kewenangan, punya uang, bisa melakukan segalanya ya, dia bahkan bisa bebas dari hukum, tapi nanti di akhirat nggak bisa. Itulah balasan yang sempurna. Makanya Allah catat tuh melalui malaikatnya. Bukannya Allah tidak mengetahui, Allah suruh catat. Maksudnya ini dicatat bahwa Allah itu maha adil. Artinya kalau nanti dia komplain, ya Allah saya kayaknya nggak pernah melakukan ini loh catatannya loh. Kalau perlu videonya dilihatin tuh ya, karena manusia kan ingkar dan pelupa ya, dia mengelak. Ada buktinya, yaitu sebagai bukti bahwa Allah maha adil. Jadi tidak hanya dihukum begitu saja, meskipun Allah mengetahui, tanpa dicatat pun Allah mengetahui, tapi tetap Allah lampirkan bukti-buktinya ya, yang ditulis itu sama malaikat ya. Sekarang kita mukadimah ya, mukadimah dari Al-Infitor. Jadi surat Al-Infitor ini ada 3 namanya ya. Yang pertama ijasamaun fatorot, apabila langit terbelah. Itu nama surat Al-Infitor ya. Ini Rasulullah yang menamakan surat ini ijasamaun fatorot ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan kalau mau mengetahui seperti apa hari kiamat, dan kita bisa seperti melihat kejadian hari kiamat, Rasulullah mengatakan bacalah surat Ijazamsu Kuwirot At-Takwir ya, terus Ijazamaun Fatorot Al-Infitor, terus Ijazamaun Sakot ya, 3 surat itu. Jadi Rasulullah menyebut nama surat itu ayat pertama yang disebut ya. Jadi kalau pengen tahu tentang hari kiamat dan kita seperti melihat hari kiamat, maka bacalah Ijazamsu Kuwirot, Ijazamaun Fatorot, dan Ijazamaun Sakot ya. At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insikok ya. Dan Ijazamaun Fatorot ini Rasulullah langsung yang menamakan. Jadi ketika ketika Rasulullah menamakan ini ketika menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Jadi kalau misalkan ada yang nyebut ini surat Ijazamaun Fatorot, nggak masalah, karena itu justru Rasulullah yang merekomendasikan ya. Kalau ada yang bilang ini suratnya surat Ijazamaun Fatorot, boleh ya, atau Al-Infitor boleh juga. Lalu yang kedua namanya surat Al-Infitor. Jadi nama ini paling banyak dipakai di kitab suci Al-Quran, di tafsir-tafsir ya, ini paling banyak nama yang dipakai ya. Kenapa? Karena pendek dan simple, jadi gampang diingatnya, surat Al-Infitor gitu ya. Lalu yang ketiga
namanya infatarat. Ya, ini ulama memberi nama infatarat diambil dari ayat pertama yang akhir ya. Ija sama unfatarat, maka diambil infatarat. Nah, jadi ada 3 nama. Yang pertama ija sama unfatarat, yang kedua al infitar, yang ketiga infatarat ya. Nah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya al infitar ya. Ini jadi kejadian zaman dulu 15 abad yang lalu. Itu orang-orang belum mengetahui bahwa nanti setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lain. Bahkan dia nggak mengetahui bahwa nanti ada kehidupan di akhirat ya. Jadi bahkan kalau ada orang yang selentingan yang percaya dengan adanya hari akhirat, malah dia tidak dipercaya, nggak benar nih, bohong nih gitu. Ya, jadi orang-orang pada nggak percaya ya dengan hari kiamat ya. Bahkan ada orang kafir Quraisy ya, bawa tulang yang udah rapuh lalu diremes tuh di depan Rasulullah ya. Nih tulang udah hancur, gimana bisa dibangkitkan lagi? Itu di dalam surat Yasin ya. Qala mayyuhil ijma wa hiya romim ya. Nah, dia berkata bagaimana tulang yang udah hancur gini bisa dibangkitkan lagi. Nah, makanya Allah turunkanlah surat ini bahwa ada nanti hari kebangkitan. Dia taunya dunia ini terus ada, manusianya aja yang mati gitu. Selama ini kan dia taunya, oh ini dunia terus ada, manusia bergantian mati. Padahal nanti dunia juga akan sirna. Makanya Allah jelaskan tentang langit akan hancur, ija sama unfatorot, langit akan dibelah. Wa ijal kawakibun tasarot, bintang-bintang nanti berjatuhan tuh. Wa ijal kawakibun tasat, wa ijal biharu fujirat, nanti laut meluap semuanya itu. Ya. Jadi nanti laut meluap jadi satu tuh, jadi lautan api. Nanti akhirnya kering tuh, nggak ada laut lagi. Nah terus kan jadi lembah tuh. Nah, nanti diratain tuh, gunung dihancurkan. Ya. Wa ijal kuburu bu sirat, kuburan dibongkar semuanya. Nah itu Allah ceritakan karena zaman dulu tuh 15 abad yang lalu orang nggak percaya akan adanya hari kiamat, bahwa nanti dunia ini akan sirna. Dia nggak percaya ya. Bahkan yang percaya malah dianggap bohong gitu ya. Ya, jadi di surat ini justru Allah menjelaskan secara detail ya tentang peristiwa hari kiamat. Jadi ini hal yang gaib tapi Allah ceritakan secara detail ya. Supaya apa? Supaya nanti nggak kabur tentang surga ya, ada bidadari, ada segala macam kenikmatan. Terus tentang neraka yang siksanya sangat berat ya, tentang hari kiamat itu Allah ceritakan secara detail supaya tidak ada persepsi yang nggak benar. Jadi itu hal-hal yang gaib tapi Allah ceritakan secara detail di Al-Quran ya, yang manusia nggak tahu, Nabi Muhammad juga nggak tahu, tapi Allah ceritakan sehingga jadi tahu, oh ini loh nanti kejadiannya setelah kita meninggal nanti gitu ya. Ini sangat detail ya di surat Al-Infitar ya. Selanjutnya ya, apa yang dilakukan nanti tadi udah dijelaskan ya, akan diberi balasan ya, balasan yang sempurna. Semuanya yang dilakukan itu akan diberi balasan. Makanya Allah sampaikan bahwa ya di
di dunia ini nanti ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat, dan di situ nanti akan diperhitungkan, akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang dilakukan itu nanti ada pertanggungjawabannya, dan di sanalah pembalasan yang sempurna. Nggak ada lagi nanti orang berkelit, nggak ada lagi yang punya kekuasaan, punya pasukan, pasukan coklat namanya. Sekarang udah mulai berbalik nih, pasukan coklat nih. Iya, udah bengkak-bengkak. Nah, udah mulai berbalik terus, karena itulah ya, manusia itu di dunia ada keterbatasan waktu, keterbatasan masa ya. Yang kayaknya udah kita berbuat baik aja, karena ada waktunya dan ada saatnya jatuh, dan ada saatnya nanti meninggal. Jadi nggak usah macam-macam ya. Nah, ketika saatnya jatuh kan sayang gitu ya. Udah dia buat yang nggak baik, bukan hanya di dunia aja ya. Nanti di akhirat juga akan ada balasannya. Apalagi yang dijolimin misalnya jutaan, masya Allah, itu nanti udah pahalanya habis, dikasih banyak itu dosanya, masya Allah. Itu nanti neraka jahanam yang paling dalam itu. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Ya, makanya Allah mengatakan ya ayyuhal insanu ma ghuraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu ya, membuat engkau terpedaya terhadap Tuhanmu yang maha mulia ya. Artinya kenapa kok nggak percaya dengan adanya hari kiamat, kok nggak mau mengikuti perintah-perintahnya. Ya ayyuhal insanu ma ghuraka birabbikal karim ya. Karena semua nanti perbuatan buruk ya, itu akan dibalas. Kalaupun misalnya perbuatan buruk belum dibalas, jangan menganggap kita wah ini aman nih, nggak apa-apa nih gitu. Ada kan orang yang berbuat buruk, korupsi segala macam, nggak apa-apa itu ya, bahkan sehat-sehat aja nih sampai sekarang. Padahal saya uang boleh korupsi, boleh menjolimi orang, tapi sehat-sehat aja, jangan dianggap itu nggak apa-apa ya. Nggak tenang ya. Iya, makanya jangan kita menganggap ketika kita berbuat jolim terus nggak dibalas sama Allah, itu jangan dianggap nggak apa-apa. Allah sedang menunda hukumannya, dan Allah memberi kesempatan untuk bertobat ya. Harusnya digunakan itu untuk bertobat ya. Kayak Fir'aun ya, itu udah jolim, anak bayi disembelih ya. Tapi Allah nggak hukum sampai 50 tahun berikutnya. Nabi Musa diutus supaya apa? Supaya tobat. Coba Musa, kamu dakwahin gitu. Kata Musa, waduh saya nggak berani nih. Udah nih saya kasih mujizat tongkat nih gitu. Nah, minta teman Harun, dikasih Harun ya. Itu masih diingetin tuh, tapi dia nggak mau juga. Ya udah. Udah diingetin. Jadi kalau misalkan kita berbuat jolim terus ternyata aman-aman aja, korupsi aman, berbuat jolim aman, berbuat maksiat aman, itu jangan salah bahwa Allah bukannya tidak berbuat apa-apa, tapi Allah sedang menunda dan memberi kesempatan. Kalau nggak digunakan ya nanti setelah meninggal udah habis, karena pembalasan yang sempurna di akhirat. Itu istilahnya apa tuh? Istidraj ya, berbuat maksiat tapi dimudahkan ya. Ya, dilulu ya. Dilulu tuh dimudahkan lah pokoknya ya, dijor gitu ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan langsung kita bertobat, minta ampun ya, jangan ditunda-tunda, jangan anggap ternyata nggak apa-apa nih. Ya, itu Allah memberi kesempatan ya. Makanya
selalu gunakan untuk bertobat, minta ampun, ya, berzikir, istighfar, supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampunin, ya. Ya, terus masih ada waktu ya? Di surat Al-Infitor ini surat nomor 82, nomor di mushaf, ya. Nomor urut di mushaf nomor 82. Nah, di nomor turunnya itu juga nomor 82. Nah, itulah hebatnya surat Al-Infitor ini. Jadi turunnya dicatat di mushaf nomor 82, terus turunnya juga nomor 82 setelah An-Najiat setelah An-Najiat sebelum Al-Insyikok, ya. Jadi kalau misalkan nggak urut, ya, itu kita nggak usah ragu, karena itu Allah yang mewahyukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menyusun. Ini loh, surat ini di sini, surat ini di situ. Itu Rasulullah langsung yang memerintahkan kepada sahabat untuk menyusun urut-urutannya, dan itu dari Allah. Jadi nggak usah ragu kalau misalkan surat Al-Alaq surat yang pertama turun, tapi kok kenapa Al-Fatihah di mushaf Al-Quran? Ya, itu Allah semua yang ngatur, dan itu ada hikmahnya, ya. Jadi apa yang disusun di Al-Quran, ya, itu ada hikmahnya kan. Ada yang nanya, kok kenapa kok mental-mental gitu urutannya, nggak sama gitu, pengennya kisah Nabi satu, kisah ini satu gitu. Itu ada hikmahnya semuanya, ya. Dan itu Allah yang mewahyukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintah kepada sahabat untuk menyusun urutan itu, ya. Lalu apa keutamaan dari surat Al-Infitor, ya. Jadi yang pertama keutamaannya, Al-Infitor ini memuat gambaran tentang hari kiamat seperti melihat hari kiamat langsung. Jadi kalau kita baca ini, kalau orang yang benar-benar keimanan kuat dan memahami ini bisa nangis nih. Kayak siapa dulu Ustadz yang Syekh, kalau baca itu nangis dia bisa tuh. Siapa yang ya pokoknya kalau memahami bisa nangis gitu. Ini benar-benar kita seperti melihat hari kiamat langsung. Ya, jadi kalau ada orang menceritakan hari kiamat, jangan sampai lewatkan surat Al-Infitor nih, karena ini adalah tentang hari kiamat detailnya, ya. Lalu yang kedua keutamaannya, surat Al-Infitor juga dianjurkan dibaca di waktu sholat Isya. Ya, nih Pak Basirin sebagai imam nih, ya. Jadi kisahnya pada suatu hari Mu'az ini jadi imam, ya. Jadi Mu'az ketika jadi imam, Rasulullah masih hidup, ya. Loh, kok Rasulullah hidup tapi kok kenapa yang imamnya jadi Mu'az, ya. Jadi Mu'az ini imam di kampung, jadi jauh dari Madinah, makanya Rasulullah tunjuk Mu'az sebagai imam. Nah, ini Mu'az ini imam pilihan, Rasulullah yang milih gitu untuk jadi imam. Nah, tapi ya Mu'az ditegur sama Rasulullah ketika dia mengimami, bacaannya panjang sekali. Kata Rasulullah, Mu'az, kamu ini pengen buat masalah apa? Kamu ini pengen buat jamaah nggak mau sholat lagi apa di sini gitu? Tahu gak gitu, ya? Bacaan kamu itu terlalu panjang, ini nanti akan membuat orang nggak mau ke masjid gitu. Lalu Rasulullah menyarankan sebaiknya kamu baca Sabihis Marobikal A'la, Waduha, lalu Ijazamaun Patorot. Nah, itu yang dianjurkan oleh Nabi, ya. Panjang nggak surat itu? Surat Sabihis panjang nggak?
sedang ya, karena itu rekomendasi dari Rasulullah. Kalau masih bilang wah panjang itu mah itu rekomendasi. Ya, apalagi kalau sholat raweh ya. Nah orang sholat raweh kan, apalagi hari pertama itu kan jarang orang sholat ke masjid penuh gitu ya, yang nggak pernah ke masjid datang ke masjid, terus dikasih bacaannya panjang, wah udah besok kapok. Wow kapok katanya. Nah makanya kasih surat-surat yang pendek supaya dia merasa seneng gitu. Nah wah enak nih sholat di sini cepet nih. Nah mudah-mudahan akhirnya jadi seneng dia sholat di masjid gitu. Ternyata enak ya sholat di masjid cepet. Nah jadi itu juga harus dipertimbangkan imam ya. Nah, kecuali kalau jamaahnya udah biasa dengan yang panjang-panjang, atau jamaahnya minta tuh tat yang panjang aja lah. Saya pengen yang panjang ya, silakan itu boleh aja ya, tapi ya lihat situasi, apalagi kayak tarawih gitu ya. Nah jadi itu keutamaannya dibaca di waktu sholat isya ya. Ya, jadi kita juga lihat kemaslahatannya lebih banyak apa lebih sedikit. Kalau kita baca pendek lebih maslahat, sebaiknya itu kita baca yang pendek ya. Jadi itu yang dianjurkan surat Al-Infitor di waktu sholat isya ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Ya surat iya boleh Bu Toha. Surat Al-Infitor ada 19 ayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz. Ya boleh. Kalau surat At-Takwir itu kan menggulung, kalau Fitor itu terbelah, Al-Insyikok itu terbelah, apakah itu sama kisah-kisahnya? Iya. Surah 81, 82, 84. Iya, iya. Jadi itu menceritakan tentang hari kiamat semuanya itu. Ya, Ija samsu kuwirot, apabila matahari digulung. Ya. Ija sama unfatar, apabila langit dibelah. Ya, nanti langit dengan apa? Dengan ikhlas dia membelah gitu. Meskipun nanti dibelah sama Allah, dia dengan semua, karena semua patuh semua gitu ya. Begitu juga ija sama sakot ya, itu juga nanti dibelah juga. Pokoknya nanti semua makhluk Allah itu patuh taat, nggak ada yang membantah ya. Bahkan nanti ketika bumi diratakan gitu, gunung di ini semuanya patuh semua. Nanti bumi juga bisa bicara itu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau mau lihat kiamat secara langsung ya, melihat kiamat secara langsung baca itu 3 surat, Ija samsu kuwirot, Ija samaun fatorot, Ija samaun sakot ya. Itu kejadian hari kiamat seperti benar-benar kejadiannya, detail di situ 3 surat ya. Ya jadi itu sama Bu ya, tentang hari kiamat semua itu. Ada lagi yang mau bertanya? Surat Al-Infitor ini diturunkan di Mekah, jadi namanya Makkiyah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, makanya disebut surat Makkiyah ya. Ada 19 ayat. Ada lagi yang mau bertanya? Ya boleh. Pakai mic tuh Pak Basirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melihat dari beberapa surat yang bercerita tentang hari kiamat, kan diawali dengan berbeda-beda. Kalau misalnya yang ini kan terbelah, gitu kan, bintang berguguran. Ada lagi yang apabila bumi digoncangkan. Ada lagi al-qari'atu al-qari'ah. Tahukah? Semuanya kan bercerita tentang yang
Mm-mm. Ustaz. Mm-mm. Tapi kalau kita melihat dari konsep ceritanya itu bisa berbeda-beda, apakah memang nantinya itu bergabung pada waktunya atau memang berbeda-beda jalan ceritanya? Iya, udah itu aja. Ya, ya. Jadi itu ya ada waktunya itu ya. Awalnya ketika ditiupkan sangkakala ya. Itu yang pertama, tiupan pertama itu semua bumi digoncangkan semua ya, hancur semuanya ya. Baru nanti Allah belah itu kejadian ketika ditiup sangkakala itu semuanya dihancurkan ya. Nah prosesnya dihancurkan, baru nanti setelah itu tiupan yang kedua itu hujan turun ya. Hujan turun nanti kubur Sirot dibongkar. Nah itu setelah hujan turun tuh kuburan pada bangkit semua dikeluarkan. Nah itu ada di surat Al-Jaljalah itu ya, ketika manusia semua bangkit dari kubur gitu. Nah itu semua peristiwa itu ada berurutan kejadiannya seperti itu ya. Nanti setelah bangkit dari kubur baru nanti ada dikumpulkan di padang mahsyar ya. Itu di surat Al-Qari'ah itu kan ya. Terus kejadian huru-hara ya, di hari kiamat itu di Al-Qari'ah juga. Seperti gunung-gunung semua berlari, seperti apa Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu nasul al-farasil, gunung berterbangan seperti kapas, orang-orang bertabrakan. Nah itu kejadian peristiwa-peristiwa itu ya. Nah itu berurutan ya. Tapi kalau peristiwa dahsyatnya hari kiamat itu di 3 surat itu. Tapi kejadian-kejadian nanti di saat hari kiamatnya itu ada di surat berikutnya ya, seperti Al-Qari'ah, Al-Jaljalah seperti itu. Ya. Jadi masih menjelaskan tentang surat-surat tentang kiamat, kejadiannya, peristiwanya. Ya. Ada lagi? Ya, cukup ya. Ya kalau cukup kita baca Hatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.